Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Enterprise Architecture. Apa itu Enterprise Architecture? Definisi dari EA adalah pendekatan yang menjelaskan rencana dalam membangun sistem yang logis dan menyeluruh untuk merancang dan menjalankan sistem secara menyeluruh bersamaan dengan komponen-komponennya. Apa saja metodologi pengembangan EA? Yang pertama adalah Enterprise Architecture Planning, TOGAF, Architecture Development atau TOGAF ADM, EAS, dan BAM. Komponen utama Enterprise Architecture. Yang pertama adalah arsitektur bisnis. Definisi dari arsitektur bisnis adalah penentuan proses bisnis yang menjadi motivator untuk komponen lain. Yang kedua ada arsitektur informasi. Definisi dari arsitektur informasi adalah sekumpulan entitas yang mendukung proses bisnis. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi. Definisi dari arsitektur aplikasi adalah penentuan jenis aplikasi utama dan aplikasi pendukung dalam melakukan proses bisnis. Yang keempat ada arsitektur teknologi. Definisinya penentuan platform teknologi untuk mempersiapkan lingkungan sistem. Framework atau kerangka kerja merupakan kumpulan dari fungsi, prosedur, dan kelas yang siap digunakan, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi programmer sehingga tidak perlu membuat kelas dari awal. Beberapa jenis framework antara lain, yang pertama adalah TOGAF, TIF, VF, dan DODOF dan Zaman Framework. Materi dengan Zaman Framework. Definisi dari Zaman Framework merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Ada 6 perspektif Zaman Framework. Yang pertama adalah the planner perspective. Artinya, daftar lingkup penjelasan unsur bisnis yang dikenali oleh para ahli strategi sebagai ahli teori yang menetapkan objek dalam pembahasan seperti latar belakang lingkup dan objek enterprise. Yang kedua adalah the owner perspective. Artinya, model semantik keterhubungan bisnis antara komponen-komponen bisnis yang didefinisikan oleh pimpinan eksekutif sebagai pemilik, mendefinisikan bentuk dari produk atau model bisnis. Yang ketiga adalah the design perspective. Artinya, model logika yang lebih rinci yang berisi kebutuhan dan desain batasan sistem yang dipresentasikan oleh para arsitek sebagai desainer. Keempat, perspective builder. Artinya, model fisik yang mengoptimalkan desain untuk kebutuhan spesifik dalam batasan teknologi spesifik, orang, biaya, dan lingkup waktu yang dispesifikkan oleh engineer sebagai builder. Yang kelima adalah perspektif implement. Artinya, teknologi khusus tentang bagaimana komponen dirakit, dioperasikan, dikonfigurasikan oleh teknisi sebagai implementer.
Yang terakhir adalah perspektif partisipan, kejadian-kejadian sistem berfungsi nyata yang digunakan oleh para teknisi sebagai partisipan. Kelebihan dari Zaman Framework: mengklasifikasikan kebutuhan arsitektur dan merupakan yang paling detail dibandingkan framework yang lain. Yang kedua adalah standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Yang ketiga, menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering maupun konstruksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang framework TOGAF. Definisi dari TOGAF sendiri merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, mengimplementasikan, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi. 4 elemen TOGAF yang penting. Yang pertama adalah arsitektur bisnis, yang kedua arsitektur data, yang ketiga arsitektur aplikasi, dan yang terakhir adalah arsitektur teknologi.